Nggonmu apa sing kono? Entek kotane. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik dan kakak-kakak, pada hari ini kita akan membahas mengenai masa pengembangan anggota dewasa. Ya, jadi banyak kemarin yang bertanya pada Kak, bagaimana melaksanakan kegiatan pengembangan anggota dewasa. Jadi bagaimana pelaksanaan, ada istilah narakarya, naratama, itu apa sih dan istilah apa, bagaimana pelaksanaannya kita akan bahas. Oke, kakak, bahwa mengenai SK Kuarnas yang membahas mengenai narakarya naratama itu saat ini adalah SK Kuarnas 47 tahun 2018 mengenai Jukran Angsa atau Jukran Anggota Dewasa. Sebetulnya pada tahun 2011 di Sisdiklat itu sebetulnya sudah dibahas ya mengenai bagaimana pengembangan anggota dewasa, terutama adalah kegiatan pasca kursus. Jadi sebetulnya bukan hal yang baru, sejak tahun 2011 itu sudah membahas mengenai kegiatan pasca kursus. Namun saat ini yang kita pedomani bagaimana pelaksanaan kegiatan pasca kursus ini adalah pada SK Kuarnas 47 tahun 2018. Walaupun kakak-kakak Jukran SK Kuarnas nomor 47 ini di kuartir daerah atau di kuartir cabang di masing-masing wilayah ada beberapa yang sudah menurunkan menjadi sebuah keputusan yang ada di kuartir cabang maupun di kuartir daerah yang membahas lebih detail mengenai bagaimana kegiatan pasca kursus. Contohnya di Kota Semarang di tempat Keawang sudah ada namanya adalah SK Kuartir Cabang nomor 25 tahun 2021 yang membahas mengenai bagaimana pelaksanaan narakarya dasar, narakarya lanjutan, naratama dasar, dan naratama lanjutan, sehingga mungkin di masing-masing wilayah di Indonesia ada bagaimana mengejawantahkan mengenai kegiatan pasca kursus. Maka pada video ini Keawang akan membahas secara umum saja. Oke, jadi ya sudah kita lihat bahwa petunjuk penyelenggaraan yang mendasari mengenai pelaksanaan pasca kursus adalah SK Kuarnas nomor 47 tahun 2018. Apa itu masa pengembangan? Masa pengembangan adalah tahapan proses mengikuti kursus yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pelatihan untuk mendapatkan lisensi resmi pembina pramuka atau pelatih pembina pramuka yang secara berkala diprogramkan oleh kuartir cabang. Jadi kakak-kakak, kegiatan pengembangan pasca kursus ini adalah tahapan selanjutnya setelah mengikuti kegiatan kursus. Kakak, bahwa kegiatan kursus yang diselenggarakan oleh pramuka itu tidak mengajarkan semua hal dan mungkin tidak detail, belum mentes. Bahwa kegiatan kursus itu sebetulnya adalah seperti trigger, jadi hanya sebagai pemantik. Loh, bagaimana? Kok hanya sebagai pemantik? Iya, karena laboratorium seorang pembina itu adalah tidak pada kursus, tapi laboratoriumnya itu adalah di gugus depan. Maka setelah kakak-kakak mengikuti kursus, itu kakak tidak serta-merta langsung dapat sebagai pembina, namun adalah melewati masa pengembangan ini. Harapannya adalah ketika kakak melaksanakan kegiatan pengembangan ini, maka kakak akan paripurna keilmuannya, bagaimana cara membina ataupun bagaimana cara melatih. Karena yang dinamakan laboratorium itu adalah gugus depan. Bagaimana kakak dapat berinteraksi dengan peserta didik kita, bagaimana kakak dapat mengelola satuan, mengelola gugus depan di dalam wilayahnya masing-masing, maka kakak akan dapat mengembangkan keilmuan yang kakak dapatkan di dalam kegiatan kursus. Jadi tidak serta-merta. Jadi ibaratnya ini adalah seperti ketika kakak mendapatkan sebuah SIM itu tidak serta-merta ketika kakak dapat naik sepeda motor, bukan. Tapi ibaratnya seperti ini analoginya. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah SIM, mendapatkan SIM dan dapat menjalankan sepeda motor atau mobil, itu kakak harus punya SIM.
cara mendapatkan SIM itu adalah satu, mengikuti kursus mengemudi, yang kedua adalah ujian. Oke, kalau kakak-kakak mengikuti kursus itu ibaratnya adalah mengikuti kursus mengemudi. Setelah kakak itu adalah dapat mengemudi, apakah dapat langsung mendapatkan SIM dan berhak untuk mengendari motor? Belum. Tentunya adalah harus punya SIM dulu. Dan ini seperti ibaratnya adalah kakak bagaimana mendapatkan SIM, lisensi resmi pembina ataupun pelatih yang dikeluarkan oleh kuartir cabang. Maka pelaksanaan kegiatan pengembangan ini adalah di kuartir cabang, bukan di kuartir ranting atau di kuartir daerah atau di kuartir nasional. Jadi di kuartir cabang masing-masing. Oke, alurnya pertama adalah tahap persiapan. Peserta kursus di sana adalah melaporkan diri bahwa kakak telah mengikuti kursus. Jadi setelah kakak mengikuti kursus, kakak di sana adalah diminta untuk dapat melaporkan. Melaporkan kepada siapa? Melaporkan kepada gugus depannya, di Kamabigusnya, juga melaporkan kepada kuartir cabangnya, tempat domisili gugus depan untuk naratama. Ulangi, narakarya dasar dan narakarya lanjutan. Untuk naratama dan untuk naratama dasar dan naratama lanjutan, kakak-kakak melanjutkan di Pusdiklat Cap. Jadi di gugus depan, ulangi, di kuartir cabang domisili gugus depan kakak-kakak. Jadi kalau ada Pusdiklat Cap ya di Pusdiklat Cap yang ada di kuartir cabang tersebut untuk naratama dasar. Di sana laporannya itu adalah telah menyelesaikan kegiatan kursus, dilampiri dengan ijazah dan RTL. Jadi RTL yang kakak susun di dalam kegiatan kursus itu digunakan sebagai dasar bagaimana kakak mengembangkan kegiatan pasca kursus atau kegiatan pengembangan orang dewasa ini. Ya, maka kakak-kakak ketika kakak selesai mengikuti kursus, maka kembalilah ke gugus depan, ikut membina. RTL itu berarti rencana tindak lanjut ya, bukan rencana tidak lanjut. Rencana tindak lanjut. Jadi setelah mengikuti kursus itu, apa yang akan kakak tindak lanjuti? Ya, jadi seperti itu. Terus bagaimana pelaksanaannya? Prosesnya nanti kakak-kakak akan didampingi oleh seorang pelatih. Ya, oleh seorang pelatih. Jadi nanti kakak akan didampingi oleh pelatih yang ditugaskan oleh kuartir cabang masing-masing. Nah, untuk kegiatan proses ini kakak-kakak akan kembali ke gugus depan dengan didampingi oleh seorang pelatih. Nanti akan didampingi, akan diberikan petunjuk bagaimana proses pelaksanaannya. Untuk narakarya dasar, pelaksanaannya adalah kurang lebih 6 bulan. Sedangkan untuk naratama dasar berlangsung 6-12 bulan atau 1 tahun. Ini tergantung dengan keaktifan yang ada di dalam Pusdiklat Cap masing-masing ya. Ada yang dapat menjalani kursus atau membantu dalam kursus istilahnya, atau magang mungkin ya di beberapa Pusdiklat Cap itu singkat. Ada yang panjang karena memang di sebuah kuartir cabang itu sedikit atau banyak, sering atau tidaknya penyelenggaraan kursus yang ada di gugus depan. Kenapa? Karena memang untuk naratama ini kakak akan menjadi seorang pelatih. Itu ya, jadi prosesnya 6-12 bulan untuk naratama dasar. Selanjutnya, setelah kakak menyelesaikan tahapan proses untuk melaksanaan kegiatan pengembangan ini, di tahap terakhir adalah tahap pengukuhan. Pengukuhan ini untuk narakarya dasar itu kakak akan mendapatkan SHB, surat hak bina dan tanda hak bina, serta tanda kualifikasi yang dipasang di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Ada pembina siaga, pembina penggalang dan sebagainya. Untuk yang narakarya lanjutan, kakak nanti akan mendapatkan namanya pita mahir dan selendang mahir. Untuk naratama dasar akan mendapatkan SHL, THL. Untuk narakarya lanjutan ini lanjutan ya, akan mendapatkan pelatih untuk tingkat lanjutan. Mungkin untuk tanda-tanda kapan-kapan Kak Awang akan membahas ya untuk bagaimana mendapatkan dan bagaimana pemasakan mengenai tanda untuk anggota dewasa.
Oke, jadi seperti itu tahapan alur kegiatan pengembangan ya. Kakak sekarang udah paham dasarnya bagaimana penyelenggaraannya, dan tempatnya di mana. Sekali lagi, tempatnya adalah di gugus depan masing-masing. Kakak melaksanakannya di kuartir cabang. Jadi daftarkanlah di kuartir cabang, domisili gugus depan masing-masing. Jadi kalau kakak kegiatan kursus boleh di mana saja, boleh di tingkat cabang, di cabangnya masing-masing ya, atau di luar kota, atau bukan bahkan di daerah pun di kuartir nasional. Tapi sekali lagi pelaksanaannya adalah di gugus depan, di kuartir cabang, tempat domisili gugus depan masing-masing. Oke, demikian kakak-kakak mungkin untuk masa pengembangan pasca kursus. Mungkin untuk tanda-tanda akan Kak Awang jelaskan pada video selanjutnya ya. Oke, tetap di channel Pembina Pramuka untuk belajar bagaimana kegiatan kepramukaan dan bagaimana wawasan seputar kegiatan kepramukaan. Oke, tetap di channel Pembina Pramuka. Kita akan bertemu pada video yang lain. Terima kasih. Salam Pramuka.